Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar dengan tema pengembangan sistem berbasis pengetahuan dengan Protiji, dan kita mengambil studi kasus mengontrak mata kuliah. Nah, untuk anggota kelompoknya yang pertama, dia Hidayatul Ula, saya sendiri dengan NPM 217006003. Selanjutnya ada rekan saya Firda Aulia Safira dengan NPM 217006064. Dan yang terakhir Iqmal Riza dengan NPM 217006509. Nah, untuk mengefektifkan waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara unduh instalasi tools Protiji. Yang pertama pastinya kita harus mengunjungi situs web resmi dari Protiji, yaitu https://protiji.stanford.edu. Kemudian di halaman beranda, klik pada tautan download atau unduh, kita akan diarahkan ke halaman unduhan Protiji. Nah, di sana kita akan melihat beberapa opsi unduhan yang tersedia. Kemudian setelah itu kita memilih versi Protiji yang sesuai untuk sistem operasi kita, yaitu ada Windows, macOS, dan Linux. Juga pastikan memilih versi yang kompatibel dengan arsitektur sistemnya. Di sini saya memilih 64 bit. Nah, klik pada tautan unduhan untuk versi yang dipilih. Biasanya file unduh akan tersimpan di folder downloads. Setelah proses unduhan selesai, cari file instalasi Protiji yang telah diunduh. Nah, selanjutnya ini adalah proses instalasi dari Protiji. Yang pertama ini adalah pengantar dari software Protiji, kita klik next aja. Kemudian ada step yang kedua, yaitu where would you like to install Protiji. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan direktori dari untuk menyimpan software dari Protiji. Kita default aja, yaitu pada direktori C. Selanjutnya, where would you like to create product icons? Di sini kita next aja, karena kita sudah menentukan yaitu Protiji 4.3. Nah, untuk step selanjutnya, please choose Java VM atau virtual machine. Di sini kita diminta untuk memilih Java virtual machine. Nah, kita pilih yang pertama. Kemudian klik next. Setelah itu, please review the following before continuing. Di sini kita diminta untuk meninjau atau mereview. Yang pertama ada product name, yang kedua install folder, yaitu untuk menentukan direktori ya, untuk menyimpan software Protiji. Kemudian ada shortcut folder, dan yang terakhir di space information for installation target. Kita klik install. Nah, proses instalasi sedang dilakukan. Nah, berikut instalasi telah sukses dilakukan. Kita klik done aja. Nah, untuk menjelaskan deskripsi persoalan kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Firda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk deskripsi persoalan kasus di sebuah universitas, pengambilan mata kuliah adalah proses yang krusial dalam perjalanan akademik mahasiswa. Proses ini melibatkan berbagai faktor dan keputusan yang perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa, dosen, dan juga administrasi. Kompleksitas ini dapat mempengaruhi efisiensi, akurasi, dan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, pengembangan ontologi dapat membantu dan menyusun dan mengelola informasi yang berkaitan dengan pengambilan mata kuliah secara sistematis dan juga terstruktur. Untuk selanjutnya, deskripsi solusi penyelesaian kasus. Solusi penyelesaian kasus, pengembangan ontologi untuk mengontrak mata kuliah di sebuah universitas dapat diimplementasikan dengan 3 kelas utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Ontologi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses pengambilan mata kuliah dengan cara mengintegrasikan dan mengoptimalkan informasi yang relevan. Yang selanjutnya itu ada kelas mahasiswa mencakup atribut seperti nama dan juga NVM. Dengan ontologi ini, mahasiswa dapat dengan mudah mencari dan menemukan mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kebutuhan akademis mereka. Seperti ini akan merekomendasikan mata kuliah berdasarkan jalur studi, minat, serta prasyarat yang telah dipenuhi oleh mahasiswa, sehingga mengurangi risiko terdaftar pada mata kuliah yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat.
Yang selanjutnya ada kelas dosen, mencakup informasi seperti nama dosen dan nomor induk dosen nasional. Ontologi ini membantu mahasiswa untuk mengetahui siapa yang mengajar mata kuliah tertentu dan menilai relevansi serta kualitas pengajaran berdasarkan kualifikasi dosen. Selain itu juga dosen dapat menggunakan ontologi ini untuk mengetahui informasi tentang mahasiswa yang terdaftar di mata kuliah mereka, termasuk latar belakang, akademis, dan kompetensi yang dimiliki yang dapat membantu dalam penyesuaian metode pengajaran. Yang ketiga ada kelas mata kuliah, mencakup atribut seperti nama mata kuliah dan juga kode mata kuliah. Dengan informasi yang terstruktur, dalam ontologi ini, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses deskripsi lengkap tentang setiap mata kuliah. Ontologi ini juga memungkinkan integrasi dengan sistem akademik lainnya untuk pembaruan otomatis, informasi jadwal, penilaian, dan juga administrasi. Sekian, mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk penerapan kasus menggunakan tools dan demo aplikasinya akan dijelaskan oleh Saudara Iqmal. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam laman utama dari Protigi. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwasannya kita memiliki 3 kelas. Yang pertama itu ada dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, di dalam setiap kelas ini, kita masih mempunyai relasi antara setiap kelas-kelasnya. Misalkan di sini ada relasi, yaitu diajar, diambil, diampu, lalu mengajar, mengambil, mengampu. Nah, diajar di sini berarti bahwasannya adalah mahasiswa ini diajar oleh dosen tertentu. Dan jadi kita memiliki domain intersection, atau di sini bisa disebut kelasnya, yaitu mahasiswa ke dosen. Jadi kita mempunyai mahasiswa yang diajar oleh dosen. Lalu kita juga ada inverse of di sini. Jadi ini kebalikan dari apa? Ini merupakan kebalikan dari mengajar, sehingga kita jika kita buka di dalam bagian relasi mengajar, di sini domain intersection yang awalnya mahasiswa ini berubah menjadi dosen. Nah, sehingga dan sama seperti yang lainnya, seperti yang diambil, diampu, dan mengampu, ini memiliki relasi antar kelasnya, yaitu yang diambil adalah mata kuliah dan juga mahasiswa. Jadi mata kuliah diambil oleh mahasiswa, diinverskan menjadi mengambil gitu. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah, lalu untuk yang diampu ini ada mata kuliah yang diampu oleh dosen, dan juga ada dosen yang mengampu satu mata kuliah gitu. Oke. Nah, selanjutnya di dalam kelas ini tentunya masih memiliki properti, yaitu kita masukkan properti apa saja yang sekiranya dibutuhkan ketika menggunakan kelas yang ada. Di sini kami menggunakan beberapa properti yang memang cukup agak penting terhadap kasus ini, yaitu yang pertama ada kode matkul, lalu yang kedua ini ada nama dosen, ketiga nama mahasiswa, lalu yang keempat nama matkul, ada NIDN juga, dan juga ada NPM. Di sini kita ada domainnya juga. Ini jadi masuknya ke arah mana, data properties ini ke kelas mana gitu. Dan kita juga masukkan bahwasannya untuk setiap angka atau yang menggunakan angka, kita menggunakan integer saja. Dan untuk yang menggunakan huruf, ini menggunakan string. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan mengenai data properties ini, kita tentukan dari setiap individunya. Misalkan di sini misalkan di sini kita memiliki kelas dosen dan kita mempunyai individu, yaitu dosen 1 dan dosen 2. Di sini kita coba di dosen 1, ini sebagai contoh saja bahwasanya di sini dosen 1 ini ada dengan NIDN
1234, 1235 dengan nama dosennya Ibu Diah gitu. Nah, lalu misalkan di dosen 2-nya ini permisalan juga misalkan di NIDN-nya 120389112 dengan nama dosennya Pak Aradea. Nah, di sini kita juga memasukkan di mahasiswa 1 ada Firdaulia sebagai namanya dan juga ada NPM-nya, ada Ikmariza dengan NPM-nya juga. Lalu di mata kuliah ini kita juga ada 2 yaitu NLP dan juga RPP. Di sini nama matkulnya Natural Language Processing dan kode matkulnya 22. Nah, relasi dari setiap individu yang ada di sini kita ambil ke dalam object properties gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwasannya dosen 1 ini dosen 1 ini mengajar mahasiswa 2 dan mengampu mata kuliah NLP gitu. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ketika kita masukkan ke dalam ontograf, nah, misalkan di sini tadi dosen 1, di sini kita bisa lihat bahwasannya dosen 1 memiliki relasi dengan mahasiswa 2 dan juga mahasiswa 2 ini memiliki relasi dengan NLP. Sehingga pada akhirnya keseluruhan dari individual by class ini menghasilkan suatu relasi yang saling berkaitan seperti halnya oke. Nah, sehingga nanti pada akhirnya setiap dari entity yang ada di dalam permasalahan kasus ini memiliki keterkaitan. Misalkan dari mata kuliah ini NLP yang awalnya, nah bisa kita lihat bahwasannya di NLP ini, di RPP misalkan, ini memiliki keterkaitan dengan dosen 2 dan juga mahasiswa 1. Misalkan lalu kita lihat juga di mahasiswa 1, misalkan, mahasiswa 2. Nah, di mahasiswa 2 ini memiliki keterkaitan dengan dosen 1, lalu memiliki keterkaitan juga dengan NLP, dan seterusnya. Sehingga dari keseluruhan, ini akan menghasilkan relasi yang memang saling terikat satu sama lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang dari kelompok kami. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.